Bapak Uskup yang kami hormati, seluruh keluarga besar Bapak Agustinus Heru Puji Subagio dan keluarga besar Bapak Antonius Kasmidi hendak mengantar putra-putrinya Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Maria Rosari Okti Ruenda untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Terima kasih. Sekarang saudara sekalian, mari kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Pencipta manusia, penuh kasih bagi kita umat-Nya. Mari kita mohon berkat dari Dia bagi pengantin yang kini bahagia. Semoga bahtera menuju tujuan, bawa berkah dan sejahtera. Semoga kalian rukun dan setia, saling cinta selamanya. Semoga cinta Kristus mempersatukan keluarga yang sekarang dibangun, agar diperkuat semangat mengabdi di dalam rumah serta masyarakat. Semoga bahtera menuju tujuan, bawa berkah dan sejahtera. Semoga kalian rukun dan setia, saling cinta selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kedua mempelai Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Maria Rosari Okti Ruenda datang ke tempat ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Allah sendiri di hadapan saudara sekalian. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini pula berarti bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka dalam seluruh dan sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar kita semua, terutama kedua mempelai, dilayakkan untuk merayakan misteri suci yang agung ini. Mari kita awali perjamuan Tuhan dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun serta belas kasih dari Tuhan.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia. Kami
bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang dilandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan.
kepadamu kami berharap. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diundang berkumpul di gereja ini selain untuk menyaksikan nanti acara saling menerimakan sakramen perkawinan kedua mempelai,
Kita juga merayakan ulang tahun Imamat Romo Bambang yang ke-30 dan juga ulang tahun Diakon Romo Fritz yang ke-30. Jadi ada perkawinan dan ada imamat. Ketiganya berlaku seumur hidup. Kalau saya tanya mana yang lebih sulit, hidup selibat atau tidak selibat? Selibat ini untuk para imam, tidak selibat untuk yang perkawinan. Mana kira-kira yang lebih sulit? Sama-sama sulit ya. Sama-sama. Mana yang lebih penting? Sama-sama penting. Karena berlaku keduanya untuk seumur hidup, maka dipandang sebagai sesuatu yang penting, dan juga karena memang dipersembahkan untuk Tuhan dan keduanya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kalau dari segi persiapannya, mana yang lebih banyak harus disiapkan? Menjadi imam atau perkawinan? Ya? Sama-sama. Oke. Kalau menjadi imam itu kuliahnya 14 tahun. Kalau perkawinan seumur hidup. 3 hari ya. Nah, maka kalau yang sering dapat masalah ini keluarga, apakah itu berarti selama ini memang karena kurang persiapan? Tampaknya demikian ya. Nah, karena itu untuk menguji kedua mempelai ini, apakah dipersiapkan dengan baik? Saya punya wewenang untuk bertanya sebelum nanti mereka berjanji ya. Tidak apa-apa, kan tadi sudah foto-foto ya. Ya, aman. Pertanyaannya tidak akan mempengaruhi foto-fotonya. Penyelidikan kanonik dilakukan oleh siapa? Romo Agus. Romo? Penyelidikan kanonik? Romo Agus. Oh, ini agak formal ini. Kasih mic. Romo Agus ya? Iya, Uskup. Berapa jam? Lupa. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Iya. Kelamaan ya. Tuh sampai gundul. Mengurusi penyelidikan kanonik 1 jam setengah. Ada disinggung di situ apa makna dari kesejahteraan? Kesejahteraan suami istri? Ada pertanyaan tentang itu? Patut kita curigai kalau tidak ingat. Masuk, Uskup. Ya. Ada. Dijelaskan. Apa itu kesejahteraan suami istri? Bunyi-bunyi pertanyaannya itulah definisinya ya. Karenanya diminta apakah setuju bahwa tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami istri yang begini. Memang tinggal menjawab ya kan? Nah, tapi kan nggak tahu persis isi pertanyaannya. Apa dibilang di situ? Definisi dari kesejahteraan? Nggak tahu kan? Inilah salahnya kalau disiapkan hanya kursusnya 3 hari, 2 hari aja. Sudah di korting 1 hari lagi. Penyelidikan kanonik harusnya minimal 2 jam. Ini sudah di korting setengah jam. Nah, nanti misalnya di korting juga ini. Siapa yang tahu untuk membantu?
Apa itu kesejahteraan? Pernah dengar kata sejahtera kan? Ya, pasti. Kesejahteraan tahu ya kan? Apa itu? Kesejahteraan. Karena dia menjadi tujuan. Salah satu dari dua tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami istri. Kita juga tahu ada kesejahteraan keluarga, kita tahu ada kesejahteraan masyarakat, kita tahu ada kesejahteraan bangsa dan negara. Intinya sama. Kesejahteraan adalah seluruh apa yang baik yang menjadi kebutuhan bagi kelompok keluarga, masyarakat atau nanti suami istri ya. Baik lahir maupun batin, artinya seluruh, karena seluruh berarti menyangkut baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, dan itu terpenuhi dengan cukup. Artinya kalau batas minimal yaitu cukup saja tidak terpenuhi, maka sebetulnya tidak akan pernah terjadi yang namanya kesejahteraan. Nah, tidak gampang karena yang menyangkut kesejahteraan tadi dibilang seluruh apa yang baik yang menjadi kebutuhan. Nah, kalau nanti misalnya secara ekonomi, secara lahiriah terpenuhi, mungkin tidak hanya cukup melewati batas cukup ini sampai berlimpah, tetapi kalau kemudian di sisi batiniahnya kurang, nah itu artinya juga belum sejahtera. Sebaliknya, kalau kemudian di sisi lahiriah itu ternyata melewati batas cukup saja susah atau sulit, ya, itu artinya tidak pernah terjadi kesejahteraan. Nah, ini menjadi sebuah catatan bahwa tujuan perkawinan itu sangat penting, karena yang mau dihidupi adalah nanti kesejahteraan keluarga. Memikirkan kesejahteraan keluarga itu berarti juga pada akhirnya menuntut banyak tanggung jawab. Kenapa banyak sekali masalah dalam perkawinan? Ya, biasanya ujung-ujungnya karena ternyata tidak mengerti tanggung jawab perkawinan. Ya, tidak menyadari sepenuhnya apa yang harus dilakukan sebagai suami dan apa yang dilakukan sebagai istri. Nah, hari ini sabda Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kita harus belajar dari kasih Allah, karena perkawinan maupun imamat yang bersifat sakramental itu tidak lain juga untuk menunjukkan kasih Allah yang hidup di tengah-tengah kita, atau harus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mana yang belum mati nih? Nah, kalau saya tanya dari mana kita belajar kasih Allah? Dari mana kita belajar kasih Allah? Dari mana-mana? Sabda Tuhan. Ini ada bapak ibu orang tua mempelai. Takut ditanya. Apa nasihat yang sudah diberikan untuk mereka? Ini. Ya, ikut saya tanya karena sudah dandannya dari jam berapa tadi? Oh, itu ada. Ini dari mempelai putri atau putri? Putri, ya. Nah, nasihat yang diberikan sudah panjang atau singkat? Sejak awal sudah mengenal dengan laki-laki, kami sudah memberikan arahan. Dinasihati tentang bahaya-bahayanya. Ya, betul. Ya, sejak awal sudah dinasihati. Tapi apa yang paling diharapkan oleh orang tua untuk anaknya? Berharap untuk memilih pasangan, jangan memilih orang yang kaya atau orang yang pintar, tetapi orang yang bijaksana. Gitu, walaupun miskin. Ya, siap. Bijaksana ya. Artinya nanti ya
Mungkin kebutuhan batinia soal ada rasa menghargai, mencintai, menghormati terpenuhi ya. Tapi yang ekonominya kayaknya enggak ya. Oke, mempelai pria, apa nasihat utama? Kebalikannya kan, jangan memilih perempuan yang miskin tapi sombong misalnya. Gimana Pak? Ini sama ya. Ada janjian ini pesanan terus lebihnya sama. Oh, nasihatnya sama gitu kayak. Takut bermusuhan dengan pesan ya. Nanya diserahkan. Nah, dari mana belajar kasih yang benar? Dari orang tua. Bisa merekomendasi bahwa perkawinan orang tua patut dicontoh? Ya. Enggak. Jujur. Oh, patut dicontoh ya. Iya. Mereka saling setia ya. Iya. Menghidupi penyelidikan kanonik lah ya. Yang nah, kita lewat sabda Tuhan memang belajar tentang kasih, tadi kasih yang diamanatkan oleh Kristus sendiri, tetapi yang terutama sebetulnya adalah kasih yang hidup. Kasih dari Yesus sendiri yang kita teladani dari ya perkataan Yesus, perbuatannya dan juga hidupnya. Nah, saat ini kalau saya tanya, kira-kira membentuk keluarga itu sesuatu yang mudah atau sulit? Sulit. Sulit ya? Iya. Tapi kenapa masih berani? Kenapa masih dilanjutkan kalau udah tahu sulit? Karena membentuknya berdua sama Rosa, jadi saya berani. Begitu ya. Bagi rata. Artinya tertantang lah ya. Atau panggilan utama untuk apa? Panggilan utama untuk menikah ini, tujuan utamanya untuk apa? Hidup berkeluarga. Ya. Kenapa masih mau pada banyak tantangan yang sulit? Karena sudah yakin Uskup sama Rosa. Sudah yakin? Iya. Ya. Bukan hanya karena mengikuti tradisi orang harus menikah? Bukan. Bukan ya. Tapi tradisinya kan berasal dari perintah Allah ya. Hendaklah beranak cucu dan bertambah banyaklah. Jadi rencananya berapa? Oke, jadi rencananya itu seenggaknya 3 Romo. 3 aja? Iya, biar ada yang terpanggil juga Romo. Oh gitu. Biar ngikutin Mbah Romo-nya Ya, dan Mbah Suster gitu. Romo Bambang berapa bersaudara? Romo Bambang 6. Oh, ya harus lebih lah. Nah, cuma 3. 6 yang jadi biarawan-biarawati 2. Oh gitu. Lah ya kamu kan cuma 3. Ya bisa salah 1, bisa salah 2 boleh. Oh gitu ya. Ya. Nah, terserahlah nanti ya. Tapi yang jelas Bapak nanti harus mempertanggungjawabkan dan terutama apa yang akan dijanjikan hari ini. Biasanya saya memberi pertanyaan kenapa harus berjanji, janji perkawinan maupun juga janji imamat, sesuatu yang mengikat secara penuh seumur hidup. Memang dimaksudkan bahwa itu adalah pilihan bebas kita untuk menikah dan untuk tidak menikah, dan supaya terlihat sungguh-sungguh kita menjawab panggilan Tuhan, ya kita buktikan dengan janji yang kita ucapkan. Nah, perjanjian perkawinan nanti mengikat tidak hanya sepanjang hidup atau seluruh hidup, tetapi juga dalam seluruh situasi yang akan terjadi. Maka dibilang akan selalu setia di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang, suka dan duka. Itu untuk katakanlah mewakili seluruh situasi yang akan terjadi. Artinya apapun yang terjadi,
janji itu tidak akan dikhianati atau diingkari karena sudah dijanjikan. Artinya dalam untung, dalam suka, dalam sehat tetap setia, sebaliknya juga dalam malang, dalam sakit, dalam duka juga tetap setia. Ada banyak kasus terjadi ketika ditanya mengapa berpisah, jawabannya sebetulnya pengkhianatan terhadap janji, karena dia mengatakan, ya saya tidak tahu, kalau seperti ini dulu saya tidak mau. Nah, tapi kan sudah berjanji apapun situasinya mau setia. Nah iya, saya tidak tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Ya justru karena tidak tahu maka janjinya diucapkan. Artinya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, untuk mengatakan apapun yang terjadi nanti ya saya akan tetap setia. Itulah gunanya janji, itulah gunanya sumpah, itulah gunanya nanti para suster itu kaul. Nah artinya itu nanti akan dinyatakan dengan legitim, sah, karena di depan para saksi yang hadir, umat sekalian, juga ada nanti saya sebagai saksi peneguh, artinya janji di hadapan Tuhan sendiri. Beruntung bahwa misalnya kita punya contoh-contoh dan teladan yang baik dari keluarga-keluarga pendahulu, para orang tua. Tapi kita diminta untuk memusatkan perhatian lewat atau dari keteladanan Tuhan kita Yesus sendiri. Contoh yang paling nyata bagaimana manusia saling mengasihi. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, supaya dalam kemanusiaannya yang sempurna kita belajar kasih yang sempurna dari Allah. Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang lemah lembut, kasih yang tidak pemarah, kasih yang tidak iri dengki, kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan, kasih yang tidak bersukacita atas ketidakadilan tetapi atas kebenaran. Nanti masih banyak yang kasih yang percaya segala sesuatu, artinya selalu ada sesuatu yang baik dan memberi pengharapan. Kasih yang berharap akan segala sesuatu, tidak selalu mudah untuk putus asa menghadapi tantangan apapun. Kasih yang menutupi segala sesuatu, artinya tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa mungkin nasibnya malang, nasibnya buruk, karena Allah bisa nanti memberikan sesuatu yang baik dari mungkin hal-hal yang terlihat buruk di mata kita manusia. Dan kasih yang sabar menanggung segala sesuatu. Pasti kasih yang tidak mudah, tetapi itulah kasih yang dicontohkan atau diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Nah, justru karena pada saat ini menghidupi keluarga tidak gampang, mengajar anak dengan kata-kata juga tidak punya waktu, maka contoh dan teladan yang baiklah yang nanti bisa membentuk anak-anak, ya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga di era modern ini. Tetapi bahwa mereka berdua sudah siap untuk masuk dalam apa yang menjadi pilihan bebas mereka. Saudara sekalian, hari ini kita diundang untuk mendukung dan mendoakan rencana baik mereka. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya undang kedua saksi untuk mendampingi kedua mempelai. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan suci.
Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menjadi saksi peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia akan memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan suci ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Dan kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja dan umat yang hadir di sini. Mempelai pria dan wanita Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Maria Rosari Oktirowenda, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara berdua untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Sekarang silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Yohanes Advin Fajar Nugroho, memilih engkau, Maria Rosari Oktirowenda, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk bersedia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Rosari Oktirowenda, memilih engkau, Yohanes Advin Fajar Nugroho, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Allah, syukur kepada Allah. Akan dikenakan satu sama lain sebagai tanda dan kesetiaan kedua mempelai ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Advin Fajar Nugroho, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Maria Rosari Oktirowenda, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria Rosari Oktirowenda, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Yohanes Advin Fajar Nugroho, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kini Saudara Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Saudari Maria Rosari Oktirwenda, saya persilahkan kalian berdua memohon doa restu kepada orang tua kalian demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Saya undang kedua orang tua untuk naik mendampingi kedua mempelai. Ya Allah, berkatilah sarana-sarana rohani ini, kitab suci, salib dan rosario dan lilin, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, kekuatan untuk mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati, menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya, dan juga menjadi sarana untuk perlindungan Bunda Maria bagi keluarga ini, supaya mereka dihantar boleh masuk dalam misteri keselamatan Kristus Putramu melalui sengsara wafat dan kebangkitannya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, rosario, dan patung keluarga kudus ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua perlengkapan rohani ini, Tuhan akan selalu mendampingi. Doa kami pun selalu mengiringi langkah kalian. Saudara-saudari yang terkasih, kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara sekalian, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Maria Rosari Oktirwenda. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah Tuhan berikan pada mereka, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Umat mohon menjawab, "Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami." Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Maria Rosari Oktirwendra yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniakan kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini, agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi Reverendus Dominus Julianus Bambang Condro Saptono, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, karena kebijaksanaan-Mu, Engkau telah memanggil dan memilih mereka menjadi gembala umat-Mu. Teguhkanlah imannya, agar mereka selalu bersedia meninggalkan segala-galanya demi pewartaan kasih-Mu dan penyelamatan jiwa-jiwa. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa.
Janganlah kau biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Dan jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah ya Bapa, terimalah Selamatkan karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut
dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memadahkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
menjalankan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu Yohanes Advin Fajar Nugroho dan Maria Rosari Oktiruenda yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini. Semoga dengan berkat Allah mereka yang mengawali pembentukan keluarga mulai hari ini senantiasa dapat dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi kebenaran dan iman dalam perjalanan seluruh hidup mereka.
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia sesuai dengan citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan suci, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja sendiri. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dari komunikasi insani yang pertama, yaitu keluarga. Dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak juga oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela dalam menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Maria Rosari Oktiroenda, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima oleh teman hidup yang setara, sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon padamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan boleh masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Dosa dunia, kasihanilah kami. Karena domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
diperkenankan menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak dalam halangan menurut ajaran gereja. Terima kasih. Mereka saling
mendengar firman-Mu, giat melakukan perintah-Mu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus dalam manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan suci-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang, Monsinyur Afin, para romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Izinkan kami mewakili keluarga besar kedua mempelai menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya perayaan sakramen perkawinan ini dengan baik dan hikmat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo yang telah memberkati pernikahan putra dan putri kami. Para romo paroki Gereja Santo Yesus Pringsewu, Romo Franciscus Agustriono dan Romo Bernardus Haryanto Silaban, juga Romo Julianus Bambang Condro Sabtono, serta para romo yang telah memimpin dan memberkati perayaan sakramen perkawinan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saksi perkawinan Bapak Yohanes Purba dan Ibu Tri Astuti Sulistianingsih. Kepada keluarga besar kami, khususnya keluarga besar Bapak Agustinus Heru Puji Subagio dan Bapak Antonius Kasmidi, kami mengucapkan terima kasih atas cinta dan dukungan yang tak ternilai. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada paduan suara La Mirabile Voice, lektor, pemazmur, misdinar, pembawa persembahan, koster dan siliturgi, tim dekorasi stasi Pringsewu, Komsos Paroki Pringsewu, tim sound system, juga kepada lingkungan Santo Bernardus, serta seluruh umat yang telah membantu dalam persiapan dan pelaksanaan
liturgi suci ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak pendukung acara ini, Gita Decoration, Mua Mirahe, Kosi Foto, Elizabeth Entertainment, MC Dika Arta dan Flow Hantaran. Dan tentu saja terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh Romo, Bapak Uskup, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir dan mendoakan kami dalam perayaan kasih ini. Sebagai penutup, dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh umat untuk hadir dalam resepsi pernikahan yang akan diselenggarakan di kediaman Bapak Agustinus Heru Puji Subagio. Terima kasih atas segala perhatian, doa, dan kasih yang telah diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi yang penuh syukur dan sukacita ini. Semoga menjadi dukungan bagi kedua mempelai kita. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan agar kita semua dimampukan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan di dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati bagi semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Semoga mempelai berdua dan saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita antar kedua mempelai untuk mempersembahkan keluarga baru mereka dalam pelindungan Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh suci ini, kami mohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta dan hidup perkawinan kami tahan uji dalam segala suka dan duka.
Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia dan berkenan di hati Allah. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa itu, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita sampaikan syukur pada Tuhan di dalam pesta pernikahan ini. Haleluya, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia bagi kau berdua. Gereja Kristus jadi saksi janji nan suci untuk saling mencinta selamanya. Haleluya, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia. Mohon Bapak Uskup, para romo bisa berfoto bersama. Sebelum meninggalkan altar, monggo Rom Bambang. Para suster, para romo, Bapak Ibu seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa kehadiran saudara di Gereja Paroki Santo Yusuf ini berkaitan dengan saya
setia sampai 30 tahun menjadi imam. Mudah-mudahan sampai nanti setia dipanggil Tuhan. Itu saja doa saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Dan nanti yang akan berfoto Bapak Uskup bersama para romo, lalu dilanjutkan Wakil Rektor dari Universitas Sugio Pranoto Semarang beserta rombongannya, lalu Cireni beserta rombongannya, lalu Mbak Ina atau istri Dr. Pak Joko beserta rombongannya, lalu Cieni istri Dr. Darwanto beserta rombongannya untuk foto bersama manten. Untuk keluarga tadi sudah foto semua, maka yang adanya manten dan keluarga Pak Heru dan keluarga dari pihak laki-laki. Mari. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini bersyukur padamu Yesus, padamu namun
kasihku tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku menerima hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan abadi. Anugerah terindah. Pendamping hidupku, segala cintaku ku berikan hanya kepadanya. Jagalah suci cinta ini, biarlah kekal dan abadi, ciptakan bahagia kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Kau satukan kami dalam satu cinta, di dalam cintamu. Berkatilah janji Kau, berkatilah janji suci, hidup saling setia bersama, meraih bahagia. Biarlah dunia melihat indahnya, melihat indahnya cinta. Berkatilah janji Kau, berkatilah janji suci, hidup saling setia bersama, meraih bahagia. Biarlah dunia melihat indahnya, melihat indahnya cinta.
Thank you.